Selamat pagi, siang, sore Bapak Ibu dosen. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan sebuah tugas proyek pengolahan bahasa alami berbasis NLP terkait distorsi kognitif yang dapat mempengaruhi kesehatan mental. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aan Sandi Raisa dengan NIM 233016013 dari S1 Informatika. Perkenalkan, saya Elizabeth Picelia Kusuma dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 233016002. Perkenalkan, nama saya Christine Wilanti dengan NIM 233016007, Prodi S1 Informatika semester 5. Ya, perkenalkan saya Samuel Ardian dari S1 Informatika. Apa sih distorsi kognitif itu? Menurut David D. Burns, distorsi kognitif adalah sebuah pola pikir tidak logis yang dapat memperburuk kesehatan mental seseorang. Sumber teori yang kami gunakan di sini diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Fadli dan Prameswari yang mengkaji distorsi kognitif pada tokoh fiksi bernama Boku. Tujuan kami adalah dapat membangun model klasifikasi distorsi kognitif dalam teks percakapan bahasa Indonesia berdasarkan jenis-jenis yang diidentifikasi dalam teori tersebut. Dalam jurnal tersebut, ada 6 jenis distorsi kognitif pada tokoh Boku yang relevan untuk pelabelan dari dataset kami, yaitu overgeneralization, jumping to conclusion, mind reading, dichotomous thinking, emotional reasoning, dan short statement. Namun setelah kami cari tahu lebih lanjut, ternyata masih ada 4 distorsi kognitif lainnya yang belum tercantum dalam jurnal tersebut, yaitu tidak antara lain catastrophizing, labeling, personalization, dan mental filtering. Saya akan menjelaskan sumber dari dataset tersebut. Dataset ini diambil dari Kaggle yang berisi tentang kesehatan mental menggunakan bahasa Indonesia. Dan relevansi jurnal ini juga termasuk jenis distorsi kognitif dari jurnal seperti overgeneralisasi, jump to conclusion yang dapat digunakan untuk menganalisis atau memperkaya pemahaman terhadap data yang telah dilabeli. Lalu juga dataset ini memiliki 567 record dengan 2 label, yaitu label pertama yaitu ada kontak dan label kedua itu ada respon dengan data format yaitu CSV. Pada dataset ini diolah untuk mengklasifikasi teks dalam domain kesehatan mental, khususnya untuk mendeteksi gejala atau kondisi psikolog terhadap teks. Selanjutnya yaitu ada tahap cleaning. Proses yang pertama yaitu tahap cleaning, di mana tahap cleaning ini digunakan untuk menghapus data duplikat dari record awal yaitu 5.662 menjadi 1.126 dan menghapus tanda baca seperti tanda tanya, tanda kurung, titik, koma, dan strip. Lalu juga menghapus angka dan simbol, yaitu contohnya 1, 2, 3, atau persen. Lalu juga menghapus karakter tertentu, yaitu karakter non-asik, emoticon, atau karakter lain yang sangat mengganggu untuk dilakukan pengolahan selanjutnya. Lalu juga menghapus spasi yang berlebihan untuk memastikan hanya ada satu spasi di antara kata. Lalu juga ada menghapus HTML text atau URL jika terdapat dalam dataset tersebut. Contohnya yaitu inputan awal yang belum di cleaning itu ada aku merasa sangat tanda seru, lalu cemas hari ini titik-titik dan juga emot sedih. Lalu diubah di cleaning, melakukan pengolahan cleaning dan outputnya menjadi aku merasa sangat cemas hari ini tanpa tanda seru, tanpa tanda emoticon atau titik. Jadi hanya kalimat kata yang sudah bersih. Kita lanjut di normalisasi. Ini tujuannya itu untuk menyeragamkan semua karakter menjadi huruf kecil atau menghindari duplikasi kata yang sama hanya karena perbedaan kapitalisasi. Lalu yang dilakukan apa aja? Yang pertama itu mengubah huruf dalam teks menjadi lowercase. Lalu membuat atau menggunakan kamus mapping kata tidak baku menjadi kata baku. Lalu yang terakhir, proses ini seringkali custom ya, karena bahasa gaul itu terus berkembang.
Contohnya itu, aku merasa sangat cemas. Cemasnya itu huruf kapital semua. Lalu dibenarkan menjadi outputnya itu, aku merasa sangat cemas dengan tidak ada caps lock. Kemudian kita lanjut di stop word. Tujuan stop word itu menghilangkan kata-kata yang sangat umum atau high frequency dan tidak memberikan informasi atau makna signifikan untuk analisis makna. Lalu yang dilakukan itu yang pertama menggunakan daftar stop word yang telah ada dari library Sastrawi. Lalu untuk menambahkan kata-kata dan custom jika diperlukan. Lalu yang kedua, kata-kata yang dihapus biasanya itu kalimat penghubung, partikel, atau kata ganti. Contohnya itu yang, di, lalu, untuk, pada, dan lain-lainnya. Contohnya seperti saya tidak mau keluar karena saya sangat cemas. Itu akan dibenarkan menjadi outputnya tidak mau keluar, sangat cemas. Selanjutnya ada tahapan stemming, dan stemming ini tujuannya untuk mengembalikan kata berimbuhan ke bentuk dasarnya, supaya untuk mengurangi dimensi data dengan mengelompokkan variasi data yang memiliki makna dasar yang sama. Nah, di sini kita menggunakan steamer pada library Sastrawi. Setelah dilakukan stemming, selanjutnya yaitu labeling. Nah, labeling ini kita menggunakan dua cara. Yang pertama, kita ambil 100 data acak dari 1227 data yang sudah di tahap cleaning dan tahap penghapusan duplikat. Nah, dari 100 data acak itu kami labeli dengan manual dan dihasilkan 8 label dari 10 label. Kemudian dari 100 data tersebut kita cek untuk akurasinya antara otomatis dan juga manual dengan metode hybrid, dan setelah itu baru kita bisa labeling di 1127 data tersebut secara keseluruhan dengan teknik otomatis. Oke, jadi dari sistem ini kita ada 3 tahapannya. Itu tahap pertama untuk data preparation. Data preparation ini merupakan data-data yang sebelumnya mentah itu kita proses dalam bentuk pre-processing. Nah, pre-processing ini digunakan untuk pada tahap kedua, yaitu tahap perbandingan akurasi dengan labeling manual dan dibandingkan dengan labeling otomatis. Kemudian dari situ dapat dicari akurasinya berapa, dan setelah itu akurasi tadi itu akan masuk ke tahap ketiga sebagai tahap terakhir, yaitu tahap untuk pengambilan dari akurasi tersebut, kira-kira apakah bisa akurasi tersebut itu melabeling otomatis dengan hasil yang oke. Nah, setelah hasilnya oke dari 1127 data tadi yang sudah dilakukan labeling otomatis, maka langsung masuk ke tahapan implementasi chatbot. Tahap data preparation ini kita memiliki jumlah data awal yaitu 5.667 data secara data mentah dengan 2 kolom, yaitu kolom konteks dan juga kolom respons. Nah, kolom konteks itu merupakan kolom keluhan pasien dan kolom respons merupakan bagaimana respon psikolog terhadap keluhan pasien tersebut, dan tipenya ini objek. Kemudian dilakukan proses cleaning seperti penghapusan non-alphabet kayak simbol, kemudian lowercase, penghapusan spasi yang berlebih. Lalu setelah cleaning selesai, kita lakukan normalisasi huruf berulang. Nah, huruf berulang ini seperti ada abjad yang sama itu terketik 2 kali atau lebih dari 2 kali. Nah, itu akan kita hapus dan kita ambil 1 huruf saja. Lalu dilakukan normalisasi juga slang menggunakan kamus kata baku. Dan kamus kata baku ini untuk mendeteksi bagaimana apakah ada kata tidak baku kemudian dirubah ke kata bakunya. Lalu apabila kata baku tidak baku tadi sudah dirubah menjadi kata baku, kita lanjut ke stop words removal ini menggunakan Sastrawi. Kemudian dilakukan stemming bahasa Indonesia menggunakan steamer factory. Ini untuk kata berimbuhan menjadi bentuk kata dasar supaya tidak berulang berkali-kali, supaya dimensi variasi datanya itu sama. Nah, tadi kan sebelum kita penghapusan duplikat itu datanya ada 5.667 data. Nah, setelah duplikasinya ini kita hapus, jadi
1127 data. Itu artinya banyak sekali data yang duplikat. Kemudian kita simpan hasil data preparation ini ke bentuk CSV untuk bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Kemudian di tahap kedua ini merupakan tahapan labeling secara manual dan dibandingkan akurasinya dengan labeling otomatis. Nah, untuk labeling manual ini kita ambil dari 1127 data yang sudah di cleaning tadi, kita ambil 100 data secara acak untuk di labeling manual. Nah, untuk jenis distorsinya itu ada 10 jenis distorsi. Dan tapi karena kita ambil 100 data itu acak, jadi kita perkirakan ada 8 label distorsi saja. Nah, untuk di sini ini ada penambahan kolom, yaitu konteks dan restu kan yang mentah ya, yang bisa dibaca oleh manusia. Nah, selanjutnya yaitu konteks final, itu merupakan konteks yang bisa dibaca oleh sistem yang sudah melalui tahap-tahap pada data preparation tadi. Kemudian juga ada distorsi konteks, dan distorsi konteks itu kita ambil dari keluhan pasien yang ada di konteks. Nah, untuk modelnya ini kita pada otomatis kita menggunakan keyword base. Jadi masing-masing label itu memiliki keywordnya sendiri, dan untuk label yang datanya itu mayoritas, kita perbanyak kata kuncinya ketimbang dari data label yang minoritas. Dan untuk penghandlean imbalance data dan improve recall-nya kita menggunakan random forest. Kemudian untuk cross filter extraction ini kita menggunakan TF-IDF gitu. Nah, selanjutnya ada split data dari 100 data yang telah dilabeling manual tadi, dan data minoritasnya itu ada pada mind reading dan juga all or nothing thinking. Untuk data mayoritas itu tuh ada di labeling dan juga over generalization. Kemudian ini kita menggunakan recall skornya itu ada di 89%, dimana ada beberapa exact match. Exact match ini merupakan 100 data tadi, itu tuh apakah datanya terprediksi otomatis yang menggunakan keyword base itu cocok atau tidak dengan label manualnya. Kalau cocok berarti maksudnya ke exact match, alias jenis distorsinya itu sesuai. Tapi kalau salah itu maksudnya ke binary match. Dan ini dari semua data ini tidak ada data yang tidak terdeteksi distorsi. Jadi nggak ada false negatifnya, cuma hanya salah jenis dalam pengambilan label setiap datanya. Akurasi pada manual versus keyword base ini, untuk akurasinya itu 100% karena memang semuanya terdeteksi labeling, dan tidak ada yang tidak terdeteksi distorsi kognitif. Namun untuk exact match-nya yang terprediksi jenisnya sama antara manual dan juga otomatis itu hanya 65%. Nah, untuk metodenya selanjutnya kita melakukan metode untuk keyword only tadi 16% saja, sementara machine learning only ini 100%, dan untuk hybridnya itu masih rendah yaitu 65%. Selanjutnya kita coba untuk splitting data 70-30. Nah, untuk trainingnya itu 70 data dan castingnya itu 30 data. Dan dari situ untuk manual versus otomatiknya untuk binary classification-nya itu 100%. Namun untuk exact match-nya untuk akurasi pada keyword only naik menjadi 43,3%. Kemudian untuk machine learning only dan juga hybrid itu tuh ada di 76,6%. Untuk analisisnya total pada binary match pada testing data, kan tadi testing data tadi ada 30 data. Nah, dari 30 data itu terprediksi binary match-nya ada 7 data, dan 23 data itu terprediksi jenis distorsinya itu tepat dengan label antara otomatis dan juga manual. Kemudian untuk tahap terakhir yaitu kita melakukan labeling untuk 1127 data secara otomatis menggunakan hybrid. Nah, dari sini kan tadi sudah dicek akurasinya, sudah lumayan, sudah oke. Kemudian kita lanjutkan untuk labeling 1127 data. Nah, di sini kolomnya yaitu
kita ambil kolom konteks final dan juga respons final. Nah, untuk dua ini yang bisa dibaca oleh sistem. Kemudian kita ambil juga dua data mentahnya, yaitu konteks dan respon yang bisa dibaca oleh manusia. Nah, di sini kita mengambil dua file, yaitu file pertama untuk data preparation yang tadi awal-awal banget, yang proses cleaning sampai penghapusan duplikasi itu. Kemudian yang kedua kita ambil untuk data labeling manual yang ada 100 data, kita ambil acak, kemudian kita labeling manualnya. Kemudian dan yang ketiga yaitu data yang manual tadi kita bandingkan dengan data yang otomatis yang pada tahap kedua tadi. Dan di sini kita menggunakan modelnya itu random forest classifier dan juga vocab dari feature extraction IDF. Kemudian untuk kategorinya ini ada 8 jenis distorsi saja. Untuk distribusi dari keseluruhan data yaitu 1127 data ini, untuk labeling ini menempati posisi mayoritas dan minoritasnya itu ada pada main reading, hanya 7 data dari 1127 data. Dan ini tuh gapnya sangatlah jauh. Kemudian untuk imbalance datanya ini sangatlah ekstrim untuk setiap kategorinya. Adilan fairness score-nya ini hanya 35,6% saja. Jadi analisisnya dari confidence-nya itu untuk rata-ratanya 33,19%, di mana high confidence-nya yang di atas 80% itu hanya 47 data, untuk medium di antara 60-80% itu hanya 65 data, dan low confidence-nya yang di bawah 60% itu sebanyak 1015 data. Kemudian kita balancekan ini untuk distribusi setiap kelas datanya menjadi ada 520 data yang kita rubah-rubah. Jadi semua kelasnya ini akan balance. Seperti tadi kan main reading sekarang menjadi 67 data. Untuk terakhirnya kita menggunakan validasi akurasinya yaitu 94%. Dan 94% ini tuh sudah final, di mana kita sudah menggunakan handling imbalance data dan juga noise. Jadi semua datanya ini sudah sukses, sudah balance, dan balance-nya ini dengan rate 87,5%, di mana dari total 1127 data ini akurasi validasinya 94%. Kemudian untuk perfect balance labelnya ini 7 dari 8 label, di mana artinya 8 label ini memang terprediksi, namun yang balance itu 7 dari 8 label. Dan untuk tahap terakhir yaitu kita melakukan implementasi sederhana untuk chatbot mental health ini. Nah, chatbot ini untuk usernya bisa menginputkan konteksnya sebagai keluhan mereka, keluhan user yang akan dikeluhkan kepada sistem ini itu apa. Dan setelah itu di dalam sistem ini yang tidak terlihat oleh user, sistem akan melakukan preparation data dulu, seperti tadi tahap cleaning, tahap pre-processing, tahap stemming, seperti itu. Itu untuk mengenali konteks final yang ada di dataset. Nah, setelah itu sistem ini akan membandingkan perkiraan untuk tingkat keyakinannya itu berapa persen untuk ke pendeteksi distorsi kognitif tadi yang sesuai dengan data dan sesuai dengan konteks. Jadi konteks akan dilakukan cleaning, dilakukan tahap pre-processing semuanya. Setelah itu didapatkan konteks final. Konteks final itu merupakan konteks yang sudah bisa dibaca oleh sistem. Nah, dari konteks final ini, sistem akan membaca juga dari data teks, kira-kira ini cocoknya ada di label apa, itu. Setelah itu, responsnya ini berdasarkan dari konteks final dan juga label yang sudah dideteksi tadi untuk ditampilkan ke user, dan penampilan dalam
ke usernya ini bukan respons final yang bisa dibaca oleh sistem, tetapi respon yang mentah yang bisa dibaca oleh manusia, yang bisa dimengerti oleh manusia.